Saya tuh selalu semangat kalau lihat gimana pengen dia biar jadilah. Misalkan dulu saya sekolah sampai nggak tamat segala macem, jangan sampai anak saya tuh kayak begitu. Jadi segimana mungkin harus sekolah. Misalkan calon imamnya itu yang harus tanggung jawab dan tahu agama, itu aja. Masya Allah. Kalau dulu juga misalnya gini, kalau masalah rizki, misalnya masalah duniawi, saya juga ya kayak begini keadaannya, bisa dicari. Tapi kalau masalah misalkan kejujuran, dia punya iman yang kuat, itu yang susah. Jangan lupa untuk bantu orang-orang yang ada di sekitar Iren. Segala macam usaha Bapak yang Bapak lakukan hanya untuk kemajuan Iren, untuk ilmu Iren. Tapi jangan sia-siakan amanah Bapak ini. Tolong orang-orang yang kurang mampu. Jujur. Kalau misalkan ya ini sama istri ya hubungan, kita taruh mau kemana tetap sama istri ada kabar segala macam ada kabar. Ya cuman ya mungkin kalau bahasa pribadi tetap saya ini bukan apa-apanya kalau nggak ada istri saya. Masya Allah. Satu sosok yang memperjuangkan di rumah itu Iren, ya kan? Bagaimana Pak? Iren ini seperti apa nilainya buat Bapak dari dia lahir misalnya? Jadi gini, dari lahir kan dulu itu Iren lahirnya emang operasi sesar. Terus saya lagi bener-bener lagi don-donnya lah. Alhamdulillah lahir sampai selamat sampai ya makanya sekarang tuh saya di HP ya mungkin pada komen di situ saya tuh namanya My Angel itu malaikat buat saya. Jadi itu namanya My Angel dia My Angel buat saya. Jadi saya tuh selalu semangat kalau lihat gimana pengen dia biar jadilah. Misalkan dulu saya sekolah sampai nggak tamat segala macem, jangan sampai anak saya tuh kayak begitu. Jadi segimana mungkin harus sekolah, harus dapat ilmu setinggi-tingginya. Berapa tahun setelah nikah Pak dapat Angel? Dapat Iren itu 98 nikah, tahun 2000 Iren lahir 2 tahun. Iren lahir 2 tahun ya. Jadi udah seperti angelnya Pak Irwan nih. Waktu Bapak punya cita-cita Iren ini punya pendidikan yang lebih dibanding Bapak gitu ibaratnya kan. Kemudian memilih untuk jurusan arsitek ya, angelnya. Arsitek, ya. Apa namanya si Irennya. Bapak pernah terpikir nggak kuliah itu pasti kosnya akan mahal gitu? Emang kepikiran. Apalagi dulu itu beban ya, misalkan beban ke rumah, beban setoran ini, seran ini. Tapi masih ingat sih saya, yang penting ayo bismillah aja. Kita niatnya baik, kita niat buat untuk poya-poya. Kita bismillah, insya Allah bisa ya bisa. Yang penting ya tekun aja sih intinya. Tekun mau berdoa itu jangan saya bersyukur ya alhamdulillah. Jalan gitu. Kadang entah itu dapat uang pinjam dulu dari saudara ini dulu, yang penting bisa ketutup setelahnya. Yang penting Iren sekolah tanpa mikir dapat dari mana itu buat bayaran kuliahnya, buat kuliah, pendaftaran kuliah, kebutuhan Iren nggak perlu mikir. Bapak yang siapin, Bapak yang nyediain entah gimana caranya. Memang dulu pernah ada juga Pak mahal dulu kan sebelum kuliah mengambil ke situ ke Unikom ini. Maksudnya ini kan mahal daftar sini mari, jangan mikir mahalnya, mau pendaftaran daftar aja, tanggung jawab masalah uang. Bener Pak? Iya ya udah. Jiwanya bapaknya udah kaya nih sebenarnya ibaratnya. Ya masalah itu rezeki udah pasti ada yang ngatur, masya Allah. Pasti, yang penting ya intinya kita berusahanya ini. Jadi sebenarnya hubungan Bapak sama Iren gimana Pak? Kedekatan Bapak sama Iren gimana sih? Kedekatannya sih saya tuh kalau misalnya saya pulang ke Bandung, ini saya baru buka sekarang ya, mungkin mamahnya baru tahu ini. Kalau saya tuh misalkan ke Bandung, mau pulang ke Bandung, saya pasti ke kosan Iren dulu. Ke kosan Iren, nah udah gitu, mau pulang Ren, iya bareng. Nah, di perjalanan itu saya mau nanya, mau makan di mana? Makan di sini yuk. Entah itu mau di lesehan kok, yang paling murah, tapi momen waktunya ini kita ngobrol berdua sama anak yang jarang itu. Ya kalau mungkin kalau buat orang-orang yang banyak uang segala macam bisa kita mah di emper lah pinginnya. Kalau di Jakarta mungkin ya nasi kucing lah, sego kucing ngampar cuman sepiring 12.000, tapi kita ngobrol berduanya ini
Kadang-kadang namanya anak perempuan ada yang mau diobrolin sama bapaknya, ada yang mau diobrolin sama ibunya. Nah besoknya baru kita bertiga jalan momen itu. Nah alhamdulillah sampai sekarang kadang saya WA-an biasa, saling kasih semangat. Lagi kuliah iya, lagi kerja iya. Nah bapak dari kecil dari Iren kecil udah sering ngobrol gini katanya? Dari kecil sering ngobrol. Sering ngobrol gini? Sering ngobrol. Oh, obrolin apa aja Pak kalau sekarang nih, kalau misalnya lagi ketemu tuh? Apa aja sih yang dicurhain sama Iren? Ya. Kalau sekarang ya mungkin tugas banyak Pak. Tugas banyak. Capek katanya. Kalau saya sih malah ketawa gitu, kalau dia kan pengen Irennya ke situ. Jadi sesuatu Iren udah membeli sesuatu ya harus tanggung jawab. Gak boleh kayak gimana. Iren milih jadi arsitek. Arsitek tuh kayak begini pasti. Nah itu pengennya Iren. Harus gimana, harus dijalanin, tanggung jawab. Hasilnya A atau B itu entar ke depan, yang penting tanggung jawabnya dulu. Kalau saya begitu. Ada ini Pak, ada curhat, ada yang deketin dia apa gimana gitu? Ada kadang-kadang banyak gitu, kayak di komen itu banyak. Gimana tuh Pak? Kadang-kadang ya, kayak teman-teman di ini katanya jodohin aja sama anak saya. Kalau bahasa pribadi ya silakan, kok anaknya mau, saya nggak pernah melarang. Kalau dia saya suka sama suka ya silakan gitu. Kita jangan sampai ya istilahnya orang yang dipaksakan itu, yang terlalu memaksakan pasti emang kebakalan enak. Jadi misalnya dia mau ya silakan, bebasnya kemana silakan. Saya ngasih kebebasan sama anak saya. Malah dulu kalau lagi belajar, saya tuh kalau lagi ketat ya emang ketat. Dari Senin ke Sabtu itu anak saya harus belajar. Kalau di Bandung kan Sabtu masih masuk, Jakarta enggak. Nah Sabtu pulang sekolah Sabtu itu, kalau kata istilahnya satu, kalau bilang hukum agama haram kalau buat malam minggu kamu megang buku pelajaran. Jadi kalau pulang sekolah hari Sabtu jam 2 apa jam 3, itu dia mau main HP kayak mau main apa terserah. Saya kasih kebebasan, tapi besoknya Minggu setelah sholat asar wajib lagi megang buku pelajaran buat yang besok. Itu zaman jadi dalam 1 minggu itu saya kasih kebebasan 1 hari. Untuk lebih free gitu ya? Lebih free. Nah ini Bapak nih kan sepertinya memang ya kecintaan Bapak sama Iren dari kecil, kemudian apa namanya perjuangan Bapak untuk membuat Iren ready pada saatnya nanti dilepas gitu ya Pak ya, ibaratnya gitu. Ini kan uniknya bahwa yang Bapak sedang perjuangkan adalah menyiapkan momen di mana Bapak akan ngelepasin. Yang Bapak perjuangin ini bakal lepas nih Bapak dari Bapak. Iya, nih. Saya udah kepikiran ke situ. Kan gitu. Nah, Iren yang angelnya Bapak suatu saat nanti akan pisah sama Bapak nih. Apapun apa namanya? Situasinya. Ada pisah karena menikah, pisah karena kerja di luar kota, atau pisah mungkin karena takdir salah satunya mungkin berpisah secara ini ya. Nah, misalnya ada satu ketentuan berpisah karena menikah misalnya, dan Bapak udah mupuk seorang Iren ini dari kecil seperti apa, bagaimana pendidikannya, nafkahnya yang halal segala macam Bapak sudah bentuk. Kemudian sebenarnya profil yang cocok yang Bapak inginkan jadi imamnya Iren itu seperti apa? Walaupun Iren nanti akan nentuin suka apa enggak, tapi Bapak kepengennya tuh dapatnya kayak gimana sih? Ya yang penting tuh misalkan calon imamnya itu yang harus tanggung jawab dan tahu agama, itu aja. Masya Allah. Kalau dulu juga misalnya gini, kalau masalah rizki, misalnya masalah duniawi, saya juga ya kayak begini keadaannya, bisa dicari. Tapi kalau masalah misalkan kejujuran, dia punya iman yang kuat, itu yang susah. Masya Allah. Akhlaknya berarti. Akhlaknya itu. Akhlak dan keimanan ini Masya Allah luar biasa. Jadi Bapak nggak mentingin di awal harus dia orang kaya dulu, nggak usah. Atau dia orang terkenal dulu gitu, nggak usah. Yang penting pokoknya akhlaknya dan keimanannya jelas gitu. Masya Allah luar biasa nih Pak. Ini value yang jarang dimiliki, berarti Bapak memvaluekan hal tersebut lebih mahal ya dibanding apa yang ada di dunia ini. Masya Allah. Ini Pak misalnya saat ini Iren menyaksikan, mungkin ada hal yang mungkin Bapak nggak bisa utarakan sama Iren. Misalnya kamera ini adalah Iren, Bapak mau ngomong apa sama Iren? Buat Iren ya intinya satu, jaga kepercayaan orang lain. Kedua, harus jujur dalam sesuatu apapun. Ketiga, kalau udah sukses
jangan lupa untuk bantu orang-orang yang ada di sekitar Iren. Segala macam usaha Bapak yang Bapak lakukan hanya untuk kemajuan Iren, untuk ilmu Iren, tapi jangan sia-siakan amanah Bapak ini. Tolong orang-orang yang kurang mampu. Jujur, jangan lupa sholat 5 waktu. Intinya itu. Masya Allah. Bapak banyak nahan nih. Inilah lelaki ya, banyak hal yang nggak bisa diutarakan. Hubungan ayah dengan anak perempuannya itu bagikan, saya juga punya anak perempuan dan rasanya pacar pertamanya anak perempuan itu ayahnya gitu. Kedekatan dengan Iren sudah pasti, apalagi kemudian dari awal lahir sampai sekarang Iren itu my angel bagi Pak Irwan. Dan di sini kelihatan sekali ya, ketika Bapak tadi mengutarakan kalau nanti jadi orang sukses, jangan lupa untuk membantu orang lain. Nggak disebut sama Bapak, jadi orang sukses jangan lupa untuk bantu Bapak, enggak. Jadi Bapak ngelakuin ini, Bapak nggak minta dibayar balik. Dari awal, kalau kita yang tadi, anak itu semua juga titipan, harta titipan. Tugas saya cuma ngasih ilmu ke anak saya, tolong urus. Ibaratnya kan gitu. Ya mungkin, nih tolong urus nih anak ini. Titipannya, tolong urus biar jadi gede, sampai jadi gede, biar orang yang berguna. Kan? Kalau misalkan kembali lagi, kalau saya minta saya dibalik biaya saya, berarti itu bukan seorang bapak. Begitu. Berarti kan nggak ikhlas itu. Iya benar. Gitu. Ya, itu transaksional namanya kan. Jadi saya udah keluarin segini, balikin dong. Ya. Masya Allah. Dari sini Bapak nih menyebut anaknya seorang angel. Bapak sedang meng-create seorang angel ya, ibaratnya untuk bisa berguna bagi orang lain. Apapun yang dimiliki dikeluarkan. Tugas sebagai seorang ayah adalah memfasilitasi anak, kemudian memberikan sesuai dengan kemampuan untuk dicukupkan untuk supaya membawa anak itu menjadi orang yang bermanfaat nantinya, dan tidak menuntut kepada anak ini untuk mengembalikan semuanya yang sudah dikeluarkan kepada orang tuanya. Ini Masya Allah, luar biasa. Kalau suatu saat Angel benar-benar lepas ke Bapak nih, udah hidup mandiri, nggak butuh tanggungan Bapak lagi nih, sudah dengan suaminya misalnya, terus tinggal, kebetulan kadarul sekarang nggak ada adiknya ya, nggak ada, tunggal ya, tinggal Bapak dengan istri gitu. Bagaimana Pak itu dengan semangat juang Bapak nih? Ibaratnya kan kalau kemarin nih kan berjuang ini keras nih kan, salah satunya karena Angel jadi sarjana nih anak saya nih gitu. Ini dia akan jadi orang yang hidupnya lebih baik dari saya nih. Kemudian akhirnya udah jadi seperti udah selesai perjuangan hasil perjuangan itu. Terus ngapain Pak? Saya kan gini ya, mungkin kalau misalnya dia tadi ini udah nikah kan. Nah kalau saya sih kalau udah nikah emang pasti ya mudah-mudahan saya dapat cucu. Nah kalau dia mau niti karir, misalkan mantu saya mau ini, cucunya ya taruh mungkin terhadap saya lebih menyayangi cucu saya kan, kan tetap. Nah tapi tetap kalau buat saya pribadi namanya biasa orang kerja, kalau nggak kerja kayaknya nggak biasa. Kemudian ke depannya ya mungkin saya punya cita-cita hidup, kalau ini udah beres kita mau kemana ya? Kita harus diarahkan lagi kemana nih arahnya entar. Jadi jadi isinya namanya hidup, kita harus terus berjalan, harus punya rancang bangun buat kedepannya tuh jadi apa gitu. Ya. Orang nakoda harus tahu arahnya kemana tuh kapal kan gitu, nggak ngikutin air aja tuh kapalnya ombak ambing. Ini menarik teman-teman semuanya ya. Bayangkan bagaimana seorang ayah mungkin kalau teman-teman banyak yang secara ekonomi lebih baik ya, menjalankan keluarga, tapi kemudian bingung mau dibawa kemana. Bapak ini dengan apa yang dimiliki udah tahu kemana fokus dijalankan. Dan Alhamdulillah perjuangannya bisa kita nikmati teman-teman semuanya, bisa menjadi inspirasi banyak orang gitu. Jadi ini seperti Al-Mulk ayat 2 kalau nggak salah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi berupaya dengan kemampuan dan amal-amal terbaik. Insya Allah itu yang diterima sama Allah. Dan beliau juga tadi juga ibaratnya udah memberikan yang terbaik buat Iren. Nanti mau seperti apa ketika kemudian mudah-mudahan dapat jodoh-jodoh yang terbaik. Kemudian juga nanti ya saya yakin kalau mungkin Iren juga dididik dengan agama yang baik, ketika sukses pun birrul walidain kepada orang tuanya akan kembali juga gitu tanpa harus diminta. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau dengan istri gimana Pak? Kalau hubungan dengan istri
Ya harus saling jujur semuanya juga. Ini kalau istri nonton, Bapak mau ngomong apa nih pas sama istri? Udah berapa tahun nikah? 98 nikah. Pas Berarti 24. Reformasi ya. Iya, berarti udah mau silver nih sekarang nih. 24 tahun. 24 Iren 22, berarti 24 tahun. Kalau misalkan ya ini sama istri ya hubungan kita tetap mau kemana tetap sama istri ada kabar segala macam ada kabar. Ya cuman ya mungkin kalau bahasa pribadi tetap saya ini bukan apa-apanya kalau nggak ada istri saya. Masya Allah. Biasanya yang bikin semangat apa-apa mungkin istri saya juga. Yang saya lagi down, yang bikin semangatin istri saya. Yang lagi gimana, ayo Pak bangun gini-gini segala, istri saya juga. Jadi istilahnya dalam rumah tangga ya kita harus saling nyambung ya di situ. Ya alhamdulillah sih kalau nggak ada istri saya ini ya entah saya juga entah jadi apa. Entah saya misalkan entah saya lepas kendali kayak gimana. Wajar seorang lelaki jauh gimana dari keluarga lepas kendali, tapi ya karena ada istri yang mengingatkan ya alhamdulillah mungkin masih bisa terjurus. Dengan ya misalnya jalurnya bisa lah rata jalur walaupun agak nyenggol-nyenggol dikit ya mungkin bisa jadi itu kalau mobil kan gitu. Nah kalau Bapak nggak ada rencana mau ngajak istri ke Jakarta? Pernah istri diajak ke Jakarta. Jadi seperti dilema waktu pernah mau ikut kemari. Kita cobain 1 minggu ke Jakarta. Iren lagi ngekos. Cuma satu mikir gini, kalau misalkan istri diajak ke Jakarta, Iren ngekos. Nah pas Iren pulang ke rumah ini rumah kosong. Nah Iren ini tempat curhatnya siapa? Kalau saya maksa egois, istri saya tuh nggak ada tempatnya. Jadi nggak apa deh Bapak ngalah. Satu ngomong sama istri, Bapak ngalah, Bapak di sini sendiri. Yang penting Mama fokus ke Iren. Mungkin saat Iren nanti udah berkeluarga baru bisa. Ya kita sudah dengar uraian dari Pak Iwan tadi mengenai Iren ya. Ibaratnya segala perjuangan itu fokus utamanya adalah kepada Iren, sang my angel kata Bapak ini. Nah, alhamdulillah sekarang kita terhubung juga dengan Iren yang kebetulan alhamdulillah beliau sudah mulai bekerja sekarang ya. Magang. Udah mulai magang. Magang persiapan skripsi. Udah magang untuk persiapan skripsi gitu. Jadi setelah ini prosesnya adalah bekerja gitu. Ya selesainya gitu ya misalnya kan gitu. Jadi proses setelah itu kemudian lulus dan bekerja mungkin berkarir keluar dari rumah. Nah ini kan proses yang berikutnya. Sekarang kita terhubung dengan Iren, kita masukkan apa namanya iya. Kak Iren, terima kasih ya udah menyempatkan waktu nih di sela-sela pekerjaan. Ini kita lagi sama apa panggilannya Pak? Bapak. Sama Bapak di sini gitu. Iren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ari gimana? Alhamdulillah. Ini lagi mulai bekerja ya? Iya, lagi magang, lagi internship. Kak Iren kemarin kan sempat viral itu videonya dari Bapak ya, waktu apa namanya kalau nggak salah dari Twitter gitu ya. Itu gimana Kak Iren? Tahu nggak kalau video itu viral awalnya? Tahu sih, tahunya dikasih tahu sama Bapak. Oh yang ngasih tahu Bapak gitu? Nggak terlalu aktif di Twitter sih. Sama ada teman-teman aku juga yang ngirim ke DM gitu. Oh gitu, ada yang kirim ke DM juga? Banyak juga yang pindah ke Instagram gitu, title-nya. Gitu. Nah, pada saat kamu tahu itu viral, gimana kamu itu reaksinya? Kaget ya, karena belum pernah sih dilihat sama banyak orang banget loh. Karena emang tipe anaknya yang nggak terlalu suka dilihat sama banyak orang, tapi dari itu bisa ambil kayak mungkin siapa tahu dapat link baru atau apa, atau mungkin buka rezeki juga gitu dari situ harusnya buat Bapak gitu. Waktu kamu apa namanya tahu itu viral, kamu nggak apa namanya ada perasaan ini nggak sih, malu nggak sih atau marah gitu, apa seneng aja biasa? Ya sih biasa aja, nggak pernah merasa malu, biasa aja. Biasa aja ya. Merasa malu gitu, marah enggak sih, malah seneng.
karena itu kan ngedit videonya juga pasti butuh effort gitu, syutingnya juga gitu. Nah, kalau Kak Iren sendiri, kalau bapak itu artinya gimana sih buat Iren? Orang pertama gitu, apa-apanya itu pertama Oh, di keluarga tuh jadi yang pertama gitu ya, di hidup aku jadi yang pertama juga gitu. Oh, sebenarnya gitu. aku nggak bisa ngungkapin sesuatu yang bagus-bagus ya. Bingung. Kamu sedekat apa sih sama bapak? Dekat banget, cuman kita jarang ketemu aja karena emang beda kota. Oh gitu. Biasa kalau ketemu bapak curhatnya apa aja? Tentang kuliah gitu kalau misalnya, karena kan pernah juga sih karena tugas kuliah itu kan berat banget, cukup berat buat aku, sampai nangis-nangis gitu juga pernah. Kalau nangis itu lagi curhat apaan tuh? Tugasnya susah, jadi tugasnya ngeluh gitu. Ngeluh. Selama sama bapak ada kebersamaan apa yang kamu nggak bisa lupain? Banyak sebenarnya, terutama yang waktu kecil sih, waktu main ke Dufan. Itu yang paling aku inget banget, waktu serunya pas main tembak-tembakan di Dufan waktu TK. Itu sih sebenarnya yang paling berkesan karena masih kecil gitu. Kalau misalnya pas makin gede kan kayak aku juga kerjanya jauh gitu, jadi kayak aku punya kesibukan sendiri gitu, jadi kayak semakin kurang gitu momennya. Jadi pengennya lebih dibanyakin lagi gitu momennya. Tapi ya karena mungkin bapak juga kerja, terus akunya juga kuliah, jadi kayak ya itu agak sedih sih. Masya Allah. Nah kalau kan di situ waktu di Twitter itu banyak yang komen ke bapak tuh, apa namanya, mau ngelamar, mau jadi suami gitu. Itu gimana tuh jadinya? Enggak sih, belum kepikiran ke situ ya. Masih ingin nyelesain dulu studi, pendidikan dulu, selesain dulu. Anggap lucu-lucuan aja sebenarnya, karena mereka juga pasti nggak serius kan. Nah ini kan sekarang kan lagi sama bapak nih. Bapak tadi cerita mengenai apa yang keseruan dalam pekerjaannya, terus fokus dalam kehidupannya itu adalah keluarga ya, terutama juga Iren gitu. Apa yang mau diungkapkan ke bapak nih mumpung ada di momen ini? Yang pastinya sehat selalu. Terus juga aku pengennya jangan banyak pikiran yang aneh-aneh sih, maksudnya kayak terutama tentang aku, karena aku juga insya Allah bisa jaga diri gitu, udah gede juga. Terus terus semangat aja, sama jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Kamu ada cita-cita khusus gak? Kalau misalnya kamu sukses, nanti apa yang akan kamu kasih ke bapak? Pengen bikin rumah seperti yang diceritain di video. Masya Allah gitu ya. Lagi pula bapak juga belum terlalu tua-tua banget ya. Jadi mungkin bisa menikmati gak lama lagi, mudah-mudahan gitu ya. Terus harapan kamu buat bapak apa nih? Aku pengen bapak selalu ingat sama aku, sama mama, keluarga di rumah. Terus ya yang paling penting sih itu jangan lupa pulang, bener-bener pulang ke rumah gitu. Kita ngeliat bapak ke rumah gitu, karena kan pasti ada yang suka mikir kayak kalau misalnya hilang kabar gimana gitu, kayak takut aja gitu. Mudah-mudahan bapak sehat dan jangan lupa pulang, bener-bener pulang. Tuh Pak, anaknya kepengen bapak selalu walaupun sesibuk apa cepat pulang dan juga selalu sehat ya. Mudah-mudahan itu suatu saat Iren jadi orang sukses dan bapak nggak perlu kerja lagi Pak. Amin. Amin. Masya Allah. Ya bapak mungkin mau ngomong apa sama Iren? Rajin belajar, tekun, jangan lupa sholat 5 waktu. Masya Allah. Terus ada pesan apa lagi? Kalau ada yang deketin Iren gimana Pak? Ada pesannya? Orang yang deketin Iren tadi udah bilang dia bisa jaga diri, udah dewasa katanya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya terima kasih Iren, mudah-mudahan sukses ya sama kerjaannya. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah teman-teman. Itu dia komunikasi yang indah banget antara Iren dan juga bapak, dan sekarang ini tujuan juga mungkin bisa menjadi inspirasi kita ya, bahwa
apapun jenis pekerjaan kita, bagaimana cobaannya, apapun tantangannya, kalau fokusnya udah jelas membahagiakan keluarga, dan melihat hal ini tuh ya juga Bapak juga pasti bangga juga apa yang dibegadangkan, dilakukan kurang tidur, perjalanan jauh dari rumah sampai di dan tempat kerjanya itu udah mulai ada hasilnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, udah speechless gini ya. Masya Allah luar biasa Pak, waktunya datang ke tempat ini dan menginspirasi kita semua, apalagi mungkin para ayah yang sekarang mungkin lagi banyak cobaan dalam pekerjaannya untuk keluarganya gini, dengan Bapak cerita seperti ini, atau juga mungkin dalam proses sekarang mencari pekerjaan bahkan mungkin jadi tambah semangat gitu insya Allah. Tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kita ya, berapapun ini dapat bersyukur. Nah ini sebuah value yang mungkin kita bisa pelajari ya, sedikit bukan berarti kurang, banyak belum tentu cukup gitu kadang-kadang. Kalau kita emang nggak punya rasa syukur, mau dapat banyak juga kita merasa kurang cukup. Kurang cukup. Masya Allah luar biasa. Ya untuk teman-teman semua yang ingin tahu lebih banyak mengenai apa namanya Pak Irwan, bisa follow IG-nya. Namanya apa Pak? @newcover74. @newcover74. Iya. Anak muda banget ini Bapak, ini milenial sih. @newcover74. Jadi cover baru anak-anak 74. Kelahiran 74 Pak. Waduh. Atau Twitter sama Pak? Twitter namanya @kangbiru. @kangbiru. Iya. Kok beda-beda Pak? Dulu soalnya mobilnya biru gitu. Oh. Jadi gak usah ganti-ganti, udah itu aja udah Kang Biru gitu. Oh gitu. Ini Bapak berarti yang dipakai ini atau mobil sendiri nih? Mobil sekarang nggak pakai mobil sendiri, sekarang mobil punya istilahnya kenalan bos lah gitu. Oh jadi Pak kelola gitu ya? Kelola. Waduh, Masya Allah. Ya apapun apa namanya sumbernya yang pasti semua dapatkan dengan halal. Ini yang luar biasa. Jangan lupa untuk follow IG dan juga sosmed dari Pak Irwan untuk menyemangati terus. Dan untuk teman-teman yang juga berprofesi sama, waktunya sekarang berjuang juga. Jangan kenal lelah, karena ternyata apapun yang kita lakukan yang semuanya halal. Siapa tahu nanti buahnya ada sesuatu yang membahagiakan kita di masa depan insya Allah. Saya Ari Untung mohon pamit, sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.